apa yang menjadi konsep dari Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, belangko KTPL, dan penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Dari konsep-konsep ini, ada beberapa hal yang menyangkut langsung ke Dinas Dukcapil, tapi banyak hal juga yang hanya berada di Dijen Dukcapil. Tentunya tentang pengadaan belangko dan segala macam, tentang spesifikasi belangko dan bagaimana pengujian dari perangkat tersebut. Nah, ini ada kewenangannya hanya di pusat saja, dan ada beberapa hal juga yang menyangkut terhadap kewenangan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Utamanya tentang pengadaan perangkat. Tentunya nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua, Dinas Dukcapil, khususnya kabupaten kota dan provinsi, di sini juga tertulis jelas seperti apa spesifikasi dari perangkat-perangkat yang ada. Jadi kalau pengadaan perangkat keras nantinya seperti alat perekaman, komputer klien dan segala macam, mengacu pada Permendagri nomor 72 tahun 2022 ini. Supaya nanti apa yang sudah diadakan bisa compatible dengan sistem yang sudah kita siapkan. Jadi semua perangkat ataupun belangko yang ada sudah melalui standarisasi ataupun pengujian yang sudah dilakukan oleh Dijen Dukcapil bersama dengan beberapa lembaga yaitu BSSN dan BRIN saat ini yang dulu namanya BPPT. Adapun latar belakang yang dari Permendagri ini, kita tahu bahwa Permendagri yang sebelumnya sudah tidak sesuai seperti yang dikatakan oleh Pak Direktur, Pak Andi. Kemudian juga ada penambahan program identitas kependudukan digital yang tadinya hanya sifatnya belangko berupa dokumen kependudukan, sekarang kita digitalisasi melalui smartphone ataupun perangkat lainnya. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa diterbitkan Permendagri 72 tahun 2022 ini. Terhadap kenapa masih ada belangko, karena ada identitas digital tapi belangko masih diurus. Nah, ini masih seperti yang disampaikan berulang kali oleh Bapak Dijen, ini masih double track antara KTP digital dengan KTP manual seperti yang ada ini masih kita atur karena masih berjalan berbarengan sampai nanti titik akhirnya semua penduduk bisa melakukan memiliki smartphone dan memiliki jaringan di wilayah masing-masing. Nanti baru KTPL bersifat fisik kita hilangkan. Kemudian apa saja dari, kalau untuk bab 1 kita pahami semua ketentuan umum, bisa nanti dibaca apa saja isi dari ketentuan umum, tentunya pengertian-pengertian. Kemudian dari bab 2, bagian ke-1-nya pasal 2 sampai 9 itu berbicara tentang standar dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, di sini kalau perangkat kerasnya ada chip, belangko KTPL, iris scanner, finger scanner, signature pad, kamera, printer, dan ADM. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti Bapak Ibu Kepala Dinas untuk melakukan pengecekan terhadap pengadaan perangkat yang dibutuhkan. Kalau iris speknya seperti apa, fingerprint speknya seperti apa. Nah, nanti dari Permendagri ini supaya nanti dipelajari sebelum melakukan pengadaan terhadap perangkat yang ada. Di sini sudah dijelaskan seperti apa spesifikasinya terhadap perangkat yang sesuai dengan sistem yang sedang berjalan saat ini. Jadi di luar ini kita tidak menjamin bahwa yang diadakan Bapak Ibu itu kompatibel dengan sistem yang berjalan. Nah, pastikan Bapak Ibu memahami atau mempelajari isi dari Permendagri 72 ini, supaya nanti apa yang dibutuhkan masing-masing dinas sesuai dengan apa yang diadakan oleh masing-masing dinas, sesuai dengan Permendagri ini. Kemudian kalau perangkat lunaknya itu sendiri sudah jelas, hanya satu adalah SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, untuk memastikan kesesuaian ini,
Ditjen Dukcapil sudah melakukan pengujian komponen dan pengujian teknis. Jadi kita sudah melakukan pengujian teknis, pengujian komponen terhadap perangkat-perangkat yang ada saat ini dari Permendagri yang ada. Sehingga semua yang kita adakan, semua yang Bapak Ibu adakan dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertera di dalam Permendagri ini di lampirannya. Supaya nanti tidak ada kesalahan ataupun tidak compatible dengan sistem yang sudah kita bangun. Nah, pengujian komponen ini dilakukan oleh pemerintah, 6 kementerian, karena ada BSSN dan BRIN. Kemudian juga bersama pimpinan lembaga, 6 kementerian melakukan perjanjian kerjasama. Jadi kita melakukan perjanjian kerjasama dengan tim yang melakukan uji terhadap perangkat yang ada, termasuk ADM. Kemudian dilakukan sertifikasi juga. Kemudian salah satunya juga ada persyaratan komponen dalam negerinya 15%. Kemudian dari komponen dalam negeri 15% ini diberi waktu pemenuhan pencapaian tingkat komponen dalam negeri paling lambat 31 Desember 2023. Karena perangkat kita pahami semuanya buatan dari luar. Seperti server dan segala macam adalah produksi dari luar semua. Kemudian ini dari pengujian komponen. Ini adalah nanti adanya di pusat saja. Tidak dilakukan oleh Dinas Dukcapil ataupun Provinsi Kabupaten Kota. Hanya dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, bersama kementerian atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terhadap pengujian ini. Karena di dalam pengujian ini kita melibatkan BRIN dan BSSN. Kalau untuk komponen-komponennya adalah Kementerian Perindustrian. Kalau untuk pemasarannya adalah Kementerian Perdagangan. Nah, di dalam pengujian ini, tadi saya sampaikan ada BPPT, di saat ini bernama BRIN, kemudian ada keamanan cybernya juga ada BSSN. Nah, ini kita uji secara bersama sehingga komponen-komponen yang ada dalam pelaksanaan ataupun sistem yang ada di dalam SIAK, baik SIAK terpusat, perekaman KTPL, dan segala macam, alat-alat yang sudah kita gunakan, yang akan kita gunakan nanti, yang akan diadakan oleh Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil, harus sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan berdasarkan Permendagri yang ada saat ini. Nah, di sini juga kita lakukan pengujian masing-masing lembaga ataupun penyedia melakukan permohonan untuk dilakukan uji, kemudian juga kita melakukan verifikasi terhadap keaslian produsen dan distributornya, kemudian pengujian oleh lembaga penguji teknis, tadi saya sampaikan, kemudian pengujian fungsional terhadap perangkat lunaknya. Jadi semua perangkat-perangkat yang kita lakukan uji, kita ujikan juga ke dalam sistem yang ada saat ini, yaitu SIAK, baik itu perekaman KTPL, kemudian pembacaan mengenai card reader dan segala macam, kita lakukan uji terhadap sistem yang sudah kita miliki, yaitu SIAK. Berjalan atau tidak, nah setelah itu baru kita serahkan sertifikat terhadap alat-alat yang sudah kita uji. Sehingga nanti, paling tidak nanti ada gambaran dari Bapak Ibu Kepala Dinas, apabila mengadakan alat, perekaman, ADM, harus dipertanyakan juga sertifikat yang sudah dimiliki oleh penyedia tersebut berupa sertifikat lolos uji teknis. Nah, ini yang kita lakukan untuk di Permendagri ini terhadap perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Kemudian juga dengan belangko KTPL juga kita melakukan uji juga baik terhadap chip ataupun kepada alat pembacanya. Nah, di sini ada beberapa hal perbedaan, tidak banyak perbedaan antara spesifikasi
KTPL yang berdasarkan Permendagri 6 tahun 2011 dan juga berdasarkan Permendagri terbaru 72 tahun 2022. Di sini hanya membedakan adalah chipnya saja. Tadinya 8 kilo menjadi 32 kilobyte. Jadi tujuannya dari penambahan chip ini untuk lebih menambah kapasitas penyimpanan untuk menjadikan KTPL yang ada sekarang ini sebagai KTPL multiguna yang bisa berbagi paket dengan lembaga lainnya. Kalau 8 kilo ruangnya terlalu sempit, untuk elemen data kependudukan yang ada berupa nama, nik, dan segala macam sampai dengan foto dan sidik jari itu sudah tidak bisa dimuat lagi data-data lainnya seperti data untuk pemilu, untuk bantuan sosial dan segala macam. Dengan 32 kilobyte ini bisa memperbanyak ruang data dilakukan penyimpanan terhadap chip yang ada di KTPL. Jadi tidak saja data dokumen kependudukan, tapi bisa juga menggunakan atau digunakan sebagai penyimpanan untuk dokumen-dokumen lainnya yang bersifat pendukung seperti bantuan sosial tadi saya sampaikan, kemudian juga pemilu untuk nanti misalnya kalau diberlakukan e-voting dan segala macam. Nah, ini bentuk-bentuk perubahan yang ada di Blanko. Kemudian juga ada sedikit perubahan adalah penambahan fitur dari KTPL kita. Hanya penambahan fitur keamanan teknologi, tinta UV-nya, kalau dilihat dari, tidak bisa dilihat secara langsung ya, secara fisik, tapi ada di dalam Blanko itu sendiri. Jadi dengan alat tersendiri bisa kita lihat nanti penambahan tinta UV di dalam dokumen kependudukan kita berupa Blanko KTPL. Nah, yang membedakan berikutnya adalah Blanko KTPL untuk WNI dan WNA tadinya sama. Sekarang kita rubah menjadi beda warna. Jadi warna orange gradasi untuk KTPL bagi WNA, kemudian yang untuk WNI-nya tetap sama. Kalau dulu WNI dan WNA tidak ada beda, sekarang dengan Permendagri 72 tahun 2022 ini berubah menjadi warna orange terhadap Blanko KTPL. Nah, kemudian juga pemindai sidik jari. Nah, ini yang harus nanti Bapak Ibu pahami, spesifikasi terhadap pemindai sidik jari ini jelas. Nah, nanti seperti apa yang dibutuhkan di saat melakukan pengadaan, inilah spesifikasinya: pemindai hidup, pemindai dengan kemampuan resolusi sekian, ukuran plat minimal sekian, dan seterusnya. Kemudian untuk iris juga seperti demikian, dapat digenggam atau dipegang, resolusi spasial minimal 60%, dan seterusnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di Permendagri kita pada lampirannya, supaya nanti pengadaan alat-alat yang mendukung perekaman KTPL sesuai dengan Permendagri yang ada. Kemudian juga alat untuk pemindai, perangkat kamera, kemudian juga pemindai tanpa tangan, di sini juga ada. Dan juga ada alat untuk komputer klien. Komputer klien terhadap di Permendagri ini yang kita butuhkan komputer klien dan servernya. Nah, di sini juga speknya jelas tertuang di dalam Permendagri ini supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan pengadaan. Kemudian untuk perangkat keras seperti yang saya sampaikan tadi, di sini perangkat keras di daerah, di sini pemindai tanpa tangan, terus untuk KTPL dan perangkat keras bisa langsung dibaca dari lampiran-lampiran dari Permendagri yang ada, bagaimana spesifikasinya.